Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Karimah. Di sini saya akan bacakan tentang buku Black Swan di bagian bab 14 dan bab 15. Di bagian bab 14 ini dengan judul Dari Media Kristen ke Ekstremistan dan Kembali. Sejak di efek Mateo yang dimana yang sudah menang akan semakin menang. Dalam kehidupan, keuntungan awal sering terus bertambah. Contohnya, yaitu seorang ilmuwan membaca satu makalah dan mengutip 3 sumber secara acak. Ilmuwan berikutnya membaca makalah itu dan juga mengutip 3 sumber yang sama. Lama-kelamaan, 3 sumber tersebut menjadi terkenal bukan karena kualitasnya, tetapi karena kebetulan mereka dikutip lebih dahulu. Nah, inilah yang disebut dengan keuntungan kumulatif, yang dimana semakin banyak Anda menang, semakin besar peluang untuk menang lagi. Sebaliknya, kegagalan juga bisa menumpuk, seperti hukum Jive, yang dimana juga bekerja sangat mirip. Kata-kata yang sering kita pakai akan semakin sering kita gunakan. Misalnya, yang besar makin besar, yang kecil tetap kecil, dan juga ada berbahasa Inggris, karena banyak orang menggunakannya, maka semakin banyak juga orang yang ingin belajar berbahasa Inggris tersebut. Nah, bahkan di sini tidak ada yang benar-benar aman di ekstremistan ini, karena banyak model menganggap bahwa pemenang akan selalu menjadi pemenang. Namun pada kenyataannya, keberuntungan dan keacakan bisa membuat pemenang tiba-tiba kalah. Negara kapitalis, perusahaan besar dapat bangkrut. Nah, tidak ada yang benar-benar aman. Keacakan ini justru bersifat egaliter. Siapa saja bisa jatuh atau bisa bangkit. Di sini juga ada, siapapun kita bisa terkenal Black Swan positif. Jadi tidak hanya yang negatif saja, namun ada yang positifnya juga. Seperti kejutan besar yang menguntungkan, misalnya dominasi besar contohnya seperti Google. Nah, tapi juga memungkinkan banyak orang kecil membangun pasarnya sendiri. Fenomena ini menciptakan dengan nama ekor panjang, yang dimana banyak pemain kecil dengan spesialis unik, sementara arus utama yang dikuasai sedikit pemain besar. Ekor panjang membawa keberagaman, tetapi membuat hasil yang menjadi tidak merata. Globalisasi yang naif, yaitu dunia semakin berhubung dan ini membuatnya tampak stabil. Padahal globalisasi mengurangi fluktuasi kecil, tapi menciptakan contoh bencana besar seperti Black Swan. Contohnya itu penggabungan bank membuat krisis kecil lebih jarang terjadi, tetapi jika sekali terjadi, dampaknya jauh lebih mematikan. Nah, di bagian 15 ini ada judul dengan judul Kurva Lonceng, kejahatan intelektual paling besar. Di sini ada Gauss versus Mandelbrot, yang dimana kurva Gauss atau kurva lonceng ini menunjukkan bahwa sebagian besar hal berada di sekitar nilai rata-rata, dan penyimpangan ekstrim sangat jarang. Ini cocok untuk mediokristan seperti tinggi badan, berat badan, dan IQ. Nah, penyimpangan besar turun secara cepat sehingga otoritarian ekstrim hampir tidak pernah muncul. Karena itu, kurva Gauss tidak cocok untuk ekstremistan yang penuh kejadian ekstrim. Di sini ada distribusi Mandelbrot, yang dimana dengan kata lain scalable, yaitu contohnya peluang memiliki kekayaan tinggi turun secara stabil drastis kurva lonceng. Nah, setiap kali kekayaan digandakan, peluangnya turun sekitar 4 kali. Ini disebut dengan sebut hukum pangkat yang bernama power law, yang dimana distribusi seperti ini mampu menangkap kejadian ekstrim. Nah, ketidaksamaan dan cara membedakannya, bagaimana mengetahui apakah sesuatu berada di mediokristan atau ekstremistan. Contoh yang pertama di ekstremistan yaitu penjual buku. Jika dua penulis menjual total 1 juta buku, kemungkinan besar distribusinya akan timpang. Contoh kedua itu di mediokristan, yang dimana tinggi badan 2 orang. Jika tinggi badan mereka 360 cm, maka peluang terbesar adalah sekitar 180 cm. Masing-masing orang suka memakai kurva Gauss karena mudah diprediksi. Tapi masalahnya, kurva ini sering digunakan pada bidang yang seharusnya memakai hukum pangkat, seperti ekonomi, bisnis, atau media dan kekayaan. Nah, 2 bab ini menjelaskan bahwa dunia terbagi menjadi 2 jenis lingkungan, mediokristan yang stabil dan bisa diprediksi. Nah, dan di ekstremistan yang penuh kejadian ekstrim dan tidak terduga. Karena itu, kurva Gauss dan kurva lonceng yang biasa kita gunakan untuk memahami hal-hal yang normal dan teratur sebenarnya tidak cocok dipakai di bidang-bidang ekstremistan. Banyak orang salah kaprah dengan memakai kurva Gauss pada fenomena seperti pasar, kekayaan, padahal dunia tersebut mengikuti hukum pangkat yang kemungkinan munculnya outlier besar. Nah, kesalahan membaca sifat dunia inilah yang membuat kita sering gagal memahami resiko dan kejutan besar dalam kehidupan modern. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.